Lay low, I cannot lay low, yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Channel Mas Kampina, jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe ya. Kali ini gue akan bercerita tentang kisah Nabi Adam ya, guys. Mari kita berbagi pengetahuan yang kita tahu agar menjadi ilmu dan ibadah buat semuanya. Cerita kali ini, guys, gue akan menceritakan kisah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi alaihi salam. Dia berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Al-Baqarah ayat 30. Yakni makhluk yang satu dengan lain saling menggantikan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam sebagai dia memberitahukan perkara besar sebelum terwujud. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diciptakannya manusia, karena para malaikat mengetahui bahwa di antara manusia ada yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Menurut Qatadah, mereka mengetahui demikian karena mereka melihat makhluk sebelum Adam, yaitu jin dan hin, sekelompok jin atau golongan jin yang lemah. Menurut Ibnu Umar, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin sudah ada menempati bumi lalu mereka menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu pasukan malaikat, lalu mereka mengusirnya ke jazirah laut. Menurut malaikat, jika hikmah diciptakannya pada manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka telah beribadah kepadanya. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Baqarah surat 30. Ia mengetahui maslahat yang lebih kuat dengan menciptakan Adam dan keturunannya, karena akan ada antara mereka yang menjadi para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama, dan orang-orang yang mengamalkan agamanya, yang mencintainya dan mengikuti para rasulnya. Menurut Ibnu Abbas, yaitu nama-nama yang biasa dikenal manusia seperti manusia, hewan, tanah-tanah yang datar, laut, gunung, unta, keledai, dan lain sebagainya, seperti umat-umat dan lain-lain. Menurut Mujahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya nama setiap binatang atau burung dan segala sesuatu. Menurut Ar-Rabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya nama-nama para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keutamaan Adam dan kedudukannya di sisinya kepada para malaikat, maka dia tunjukkan kepada malaikat segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam. Dia berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." KS Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat pun menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam untuk memberitahukan kepada mereka nama-nama benda yang tidak diketahui para malaikat. Mulailah Adam menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan kepadanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Kemudian KS adalah dialog antara Adam alaihissalam dengan para malaikat sebagai yang diceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Adam dan tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, "Pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat itu, lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam keturunanmu." Maka Adam berkata, "Assalamualaikum." Mereka menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi." Mereka menambah warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk ke surga mengikuti rupa Adam dan bentuk makhluk senantiasa berkurang semakin pendek hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya sedangkan dia lebih mengetahui, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada yang telah ku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Sahad 75. Lalu iblis menjawab dengan angkuhnya, "Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
Iblis tidak menyadari padahal tanah lebih baik dari api, tanah lebih bermanfaat daripada api karena pada tanah terdapat ketenangan, mudah diolah dan menumbuhkan tanaman. Sedangkan pada api terdapat keadaan yang tidak terarah, ringan, cepat, dan membakar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya dan menjadikannya terusir dan terlaknat. Dia berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Kemudian iblis semakin membenci kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk menghiasi keburukan kepada mereka. Dia berkata, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis-jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Adam lalu bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, seorang wanita. Adam bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, agar engkau dapat merasa tentram denganku. Lalu para malaikat berkata kepadanya, melihat ilmu yang dimiliki Adam, siapa namanya wahai Adam? Ia menjawab, Hawa. Mereka berkata lagi, mengapa disebut Hawa? Adam menjawab, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana, serta menjauhi sebuah pohon sebagai ujian kepada keduanya. Dia berfirman, wahai Adam, diamlah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Dia berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Mulailah iblis berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Setelah berhasil menemukan caranya, maka ia pun melakukan rencananya itu. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa dan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis itu karena sumpahnya, di mana menurut keduanya tidak mungkin ada seseorang yang berani bersumpah secara dusta dengan nama Allah. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan telanjang karena maksiatnya, dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan dan memetik daun-daunannya untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ketika itu Adam dan Hawa sangat menyesal sekali karena telah bermaksiat kepada Allah. Segeralah keduanya bertobat dan beristighfar. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Setelah Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Begitulah singkat cerita dari Nabi Adam. Semoga bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu kalian tentang cerita-cerita para nabi. Thanks for watching this video guys. Next cerita selanjutnya kita sambung di lain waktu ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.